Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan cek plagiasi mandiri menggunakan aplikasi atau platform Turnitin, khususnya bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan mohon bantuannya untuk di subscribe, kemudian di like jika konten ini disuka, di komen jika ada hal yang kurang atau perlu ditambahkan, dan mohon juga di share. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut, di video kali ini saya akan berbagi 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara melakukan atau cara membuat akun di aplikasi atau platform Turnitin ini. Yang kedua, bagaimana cara melakukan cek tingkat plagiasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melakukan resubmit atau cek plagiasi untuk yang kedua atau ketiga kalinya menggunakan akun yang sama. Mengingat akun Turnitin yang kita buat, kemudian layanan yang disiapkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk pengecekan Turnitin ini dapat dilakukan maksimal 3 kali dengan akun yang sama. Jadi begitu. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat akun di aplikasi atau platform Turnitin. Yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah pastinya membuka laman Turnitin di www.turnitin.com. Setelah berada pada halaman itu, kita akan mengklik create account yang berada pada posisi kanan atas seperti ini. Oke, di sini akun yang kita buat itu adalah akun student, sehingga yang kita klik adalah student yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk kelas ID dan enrollment key nantinya akan dapat didapatkan. Jadi akan didapatkan ketika mengkontak saya pribadi, karena sementara ini saya yang pegang. Kalian harus kontak saya, kemudian meminta kelas ID dan enrollment key-nya. Dan untuk bentuknya sendiri nanti akan dalam bentuk PDF seperti ini, berjudul Pedoman Cek Plagiasi Mandiri Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Mataram, tertanggal 3 Februari. Jadi selain itu, tidak valid ya. Sementara ini yang valid itu adalah pedoman yang ini. Nah, selanjutnya selain kelas ID dan enrollment key, itu kita membutuhkan nama lengkap dan beberapa isian ke bawahnya. Jadi kita masukkan dulu. Di sini saya tidak akan memasukkan kelas ID dan enrollment key karena kebetulan saya sudah mempunyai akun sebelumnya, untuk menjaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain seperti itu. Oke, anggap saja kelas ID-nya 12345678910 dan 89, kemudian passwordnya 123456789. Selanjutnya kita masukkan nama lengkap di first name ya, Ahmad Hasanov. Nah, kalau nama kita 3 suku kata, maka nama terakhir masuk di last name-nya seperti ini. Ini nama saya Ahmad Hasanul Basri. Jadi saya akan menulis di first name itu Ahmad Hasanul dan last name-nya Basri. Display name as tidak perlu dirubah. Kemudian kita masukkan email. Di sini saya akan menggunakan @gmail.com. Kemudian kita konfirmasi ulang, ahmadhasanul2020@gmail.com. Passwordnya kita buat bebas sesuai dengan kemauan kita ya, tidak perlu ada aturan-aturan yang aneh. Kemudian yang penting di sini adalah adanya secret question, di mana secret question ini nantinya akan berguna ketika kita misalnya lupa password, dan ini akan menjadi pertanyaan untuk membantu kita kembali mendapatkan password dari Turnitin. Seperti misalnya, what songs did you have
your first slow dance to bla bla bla, ada ini, silahkan dipilih. Saya misalnya memilih ini, what was the name of the street you grew up on, misalnya Jalan Mataram, apa saja gitu ya. Nah, saran saya hal-hal seperti ini, seperti password, kemudian hal-hal pertanyaan yang secret question ya, pertanyaan yang nantinya kita perlukan itu disimpan, entah menggunakan catatan atau apapun bentuknya, agar kita aman gitu, menggunakan akun kita. Dan terakhir itu kita perlu mencentang ini. Dan terakhir kita I agree create profile. Jadi setelah itu kita sudah mempunyai akun. Nah, untuk proses pembuatan akun sendiri, prosesnya hanya sampai di situ saja. Artinya sekarang kita sudah memiliki akun yang dapat kita gunakan untuk melakukan cek plagiasi secara mandiri. Selanjutnya, bagian kedua yaitu bagaimana cara melakukan cek plagiasi itu sendiri. Setelah teman-teman mempunyai akun, teman-teman bisa melakukan login di akun yang sudah teman-teman buat dengan mengklik login di posisi kanan atas di halaman awal dari Turnitin. Selanjutnya kita masukkan email yang sudah kita buat tadi atau akun yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik login. Sebelum melakukan cek plagiasi mandiri, ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama, skripsi yang akan kita cek tingkat plagiasinya itu harus menyertakan ketiga bagian ini. Yang pertama itu adalah cover, yang kedua abstrak, dan yang ketiga itu bab 1 sampai dengan bab 5. Di sini mohon diperhatikan tanpa adanya daftar pustaka, daftar isi, dan halaman pengesahan. Dan untuk filenya sendiri dapat menggunakan file dalam format Word atau docx ya. Oke, setelah artikel kita sesuai dengan format ini, maka selanjutnya kita kembali ke halaman Turnitin ini yang kita klik cek plagiasi skripsi FKIP Universitas Mataram. Nah, selanjutnya kita klik submit. Di sini kita mempunyai dua pilihan. Yang pertama single file upload dan cut and paste upload. Single file upload digunakan jika skripsi kita dalam bentuk file seperti file Word atau file PDF. Sedangkan cut and paste upload itu dapat kita gunakan dengan cara mengcopy paste artikel kita secara utuh. Nah, di sini disarankan single file upload. Kemudian first name dan last name itu sudah secara otomatis terisi. Yang penting di sini adalah submission title-nya dimohon untuk menuliskan nama lengkap dan NIM supaya nanti mudah untuk dicek. Misalnya seperti ini. Ini contoh submission title yang saya sarankan secara pribadi. Kemudian setelah submission title-nya diisi, baru kita upload filenya. Choose from this computer. Kebetulan saya sudah siapkan contoh, tapi ini bukan skripsi ya, saya hanya membuat contoh saja. Kemudian kita klik, dan selanjutnya kita upload. Langkah berikutnya itu adalah mengkonfirmasi, kita tunggu dulu. Oke, kita confirm. Dan kita kembali ke halaman yang ini ya, halaman yang tadi. Nah, tingkat plagiasi dari skripsi kita itu belum langsung muncul, melainkan masih dalam proses. Untuk mengetahui proses ini sudah selesai atau belum, kita dapat mengklik reload di bagian atas, atau Ctrl F, atau F5 kalau menggunakan keyboard. Nah, setelah seperti ini, artinya pengecekan tingkat plagiasi kita sudah selesai. Seperti itu teman-teman, dan di sini nampak hanya 5% saja. Langkah selanjutnya setelah pengecekan tingkat plagiasinya sudah selesai, maka kita mengklik view.
Yang perlu kita lakukan di sini adalah file yang sudah kita cek atau skripsi yang sudah kita cek tingkat plagiasinya, kita perlu download menggunakan ini. Kemudian dengan yang ini ya, current view. Kita tunggu. Nah, nanti file hasil downloadan itu tolong dikirimkan kembali ke saya. Dikirimkan kembali ke saya ya. Di WA ataupun Telegram. Nah, ini sudah terdownload. Kita lihat foldernya. Oke, ini dia. Nah, jadi setelah dicek tingkat plagiasinya, tampak hasilnya atau PDF-nya seperti ini. Jadi tingkat plagiasinya 5%, di mana primary source-nya itu adalah jef.unram.ac.id. Ini hanya contoh ya. Jadi nanti kalau teman-teman melakukannya sendiri akan muncul sendiri dari mana sumber-sumber plagiasi dari artikel kita itu sendiri atau skripsi kita itu sendiri. Jadi untuk pengecekan tingkat plagiasi prosesnya sampai di sana saja, dan mohon diingat kembali untuk mengirimkan PDF-nya ke saya, PDF yang ini ya, yang ada keterangan tingkat plagiasinya ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bagaimana yang cara kita melakukan resubmit. Jadi resubmit itu kurang lebih sama. Setelah login kemudian masuk di akun ini, nanti kita hanya perlu mengklik di halaman yang ini itu resubmit. Oke, kita oke. Kemudian proses selanjutnya kurang lebih sama. Kita masukkan submission title, kemudian kita pilih file yang sudah diubah. Mohon diingat bahwa akun yang sama untuk layanan ini hanya dapat digunakan 3 kali. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan secara maksimal dengan bijaksana apa yang sudah kampus atau FKIP siapkan untuk teman-teman. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di situ saja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.